Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans Nini. Oke, seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang pembahasan kelanjutan Isekai wa Smartphone. Ini adalah chapter terakhir dari arc 23 ini. Jadi, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Let's go. Berkat kemunculan kelas penguasa nih sebelumnya yang kekuatannya itu lebih kuat daripada kelas atas. Terlebih lagi ukurannya itu yang sama seperti manusia, yang membuat kelas penguasa itu jadi lebih sulit untuk dikalahkan dengan menggunakan frame gear. Banyak orang-orang terutama yang melihat pertempuran sebelumnya pada bertanya-tanya perihal kelas penguasa itu pada Toya. Tapi Toya tidak bisa menjawabnya karena Toya juga nggak tahu tentang kelas penguasa itu. Jadi Toya cuma bisa menjawab kalau itu adalah makhluk yang lebih kuat daripada kelas atas dan mereka itu juga memiliki perasaan seperti manusia. Toya menyimpulkan kalau mereka memiliki perasaan seperti manusia setelah melihat si kelas penguasa itu berbicara dengan N. Walaupun mereka berbicara memakai bahasa yang aneh, tapi Toya yakin mereka itu bisa diajak bicara. Setelah melihat itu, ya intinya pertempuran melawan monster kristal di Rhodomia akhirnya selesai sekarang. Kerusakan yang didapatkan oleh Rhodomia jauh lebih kecil daripada yang Toya prediksi, terutama jika dibandingkan dengan di Euron. Cuma salah satu puncak gunung mereka yang meledak dan medan pertempuran yang hancur akibat lasernya gorila kelas atas kemarin. Lalu untuk kerusakan yang diterima oleh Toya dan pasukan aliansinya cukup banyak. Namun tidak ada korban jiwa. Kebanyakan dari semuanya itu diakibatkan oleh serangan gorila yang gulung karpet tanah. Dan semua pasukan yang terluka itu langsung dirawat di markas oleh Su dan Lin menggunakan sihir penyembuhan mereka dan dibantu dengan obat-obatan flora. Jadi aman. Toya sebenarnya sedikit kecewa sih dengan hasil pertempuran kali ini. Karena Toya dan lainnya itu sudah melakukan persiapan yang matang, tapi tetap saja mendapatkan kerusakan yang lumayan besar menurut Toya. Namun Toya masih menganggapnya ini itu berakhir dengan baik. Tentu semuanya itu berkat hasil kerja kerasnya Toya dan aliansi. Lalu memang Rhodomia itu tidak mengalami kerusakan yang besar yang diakibatkan oleh pertempuran melawan monster kristal kemarin. Tapi karena insiden mengamuknya para golem kayu mereka sendiri akibat ulahnya Dr. Bowman, mereka itu juga mendapatkan kerusakan yang cukup besar juga, terutama ibu kota provinsi pusat yang hancur parah. Karena hal itu Dr. Bowman pun dijatuhi hukuman, yaitu pencopotan seluruh gelarnya, dan dia dijadikan penambang paksa selama 10 tahun. Lalu untuk Flock, karena dia dituduh telah lalai menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan institusi penelitian, dia pun dilengsarkan dari posisinya sebagai gubernur utama dan gubernur provinsi pusat sebagai hukumannya. Dan untuk posisinya sebagai gubernur provinsi pusat itu digantikan oleh seorang bangsawan muda atas persetujuan para gubernur lainnya. Kemudian untuk posisi gubernur utamanya itu diberikan kepada Audrey karena dianggap telah tanggap dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut Toya, Audrey ini bermain licik dalam mendapatkan posisi itu. Sebab Toya merasa kalau dia itu telah memanfaatkan Toya dan aliansi untuk naik jabatan. Walaupun Audrey sendiri sebenarnya nggak nyangka kalau dapat posisi ini. Tapi karena bekerja dengan Audrey lebih mudah ketimbang dengan yang lainnya, Toya jadi nggak peduli amat gitu. Kemudian pertama-tama sebagai gubernur utama yang baru, Audrey itu memberhentikan pengembangan golem kayu dari institusi penelitian dan memutuskan untuk gabung ke aliansi Barat Timur setelah mendapatkan dukungan oleh gubernur lainnya. Toya berprasangka kalau mereka itu memilih untuk gabung ke aliansi itu cuman agar mereka itu bisa pinjam frame gear dan frame unit Toya di saat keadaan yang darurat gitu. Lalu untuk masalah bersih-bersih di Rhodomia terutama di provinsi pusat, karena akan jauh lebih cepat kalau menggunakan frame gear, Toya dengan baik hati meminjamkan mereka 10 unit Cavalier untuk membantu mereka bersih-bersih. Namun karena mereka tidak memiliki kesatria yang bisa memiloti frame gear, Toya pun pada akhirnya juga mengirimkan Nicola dan beberapa kesatrianya untuk melatih kesatria di sana menggunakan frame gear. Berkat itu pembersihan di Rhodomia pun jadi lebih cepat. Dan di saat keadaan di sana itu sudah mulai tenang, Audrey pun mulai kemudian mengurangi rasa permusuhan antara Rhodomia dan Regulus dengan membuat beberapa perjanjian perdagangan dengan Regulus. Memang dengan ini tuh masih belum cukup untuk membuat kedua negara ini langsung baikan. Cuman menurut Toya, ini tuh adalah langkah yang besar agar mereka itu bisa baikan. Lalu untuk alasan Audrey memilih membuat perjanjian perdagangan ini, itu tuh ada kaitannya dengan kehancuran Euron. Dulu itu jalur perdagangan darat mereka itu di Euron. Jadi karena Euron saat ini sudah hancur, maka secara otomatis jalur perdagangan mereka itu juga ikutan hancur. Maka dari itu mereka itu buat perjanjian ini supaya mereka itu punya jalur perdagangan baru lagi. Jadi dia memanfaatkan kesempatan dan kesempitan gitulah mungkin.
Dan kemudian pada hari ini juga di hanggar, Toya saat ini sedang melihat Rosetta sedang memperbaiki Dragon milik N. Di tengah-tengah memperbaiki Dragon milik N itu, Rosetta ini di sini tiba-tiba melaporkan ke Toya bahwa dia itu menemukan sebuah kejadian aneh yang mau dia laporkan ke Toya di pertempuran melawan monster kristal kemarin. Untuk catatan, selain ditugaskan untuk mengurus frame gear cadangan di pertempuran kemarin atau sebelumnya, Rosetta dan Monica itu juga ditugaskan untuk mengobservasi, menginvestigasi, dan merekam pergerakan monster kristal. Sebenarnya ini itu adalah tugasnya Palsi, cuman karena Palsi itu adalah gadis yang canggung, Toya nggak jadi memberikan tugas ini ke dia, malah ke Monica dan Rosetta. Oke, balik lagi ke percakapan Toya dan Rosetta. Di sini Rosetta pun memberitahukan keanehan yang dia temukan itu ke Toya, dimana setelah dia itu menghitung jumlah pilot yang terluka dan jumlah frame gear yang kembali, dari 36 pilot frame gear yang terluka itu hanya 35 frame gear yang kembali utuh. Sedangkan satunya lagi bagian kepala, dada, tangan kiri bagian atas, dan semua bagian kaki kirinya itu tidak ada. Dipretel gitulah, hilang gitu, nggak tahu kemana pretelannya itu. Walaupun sudah dicari-cari oleh Rosetta dan Monica, mereka itu tidak menemukan bagian-bagian itu. Dia pun kaget mendengar ini, dan dia berpikir apakah ada beberapa ksatria yang telah mencurinya di tengah-tengah pertempuran. Namun malah menurut Rosetta itu sebaliknya, dia menduga kalau ini itu perbuatan dari seseorang yang tak dikenal. Untuk membuktikan dugaannya itu, dia pun menunjukkan ke Toya rekaman pertempuran sebelumnya. Pertama tidak ada yang aneh dari rekaman itu, namun saat Rosetta itu mempause rekamannya dan menyuruh Toya untuk fokus ke frame gear yang rusak yang saat ini ditampilkan di rekaman itu, lalu dia melanjutkannya kembali. Terjadilah sebuah kejanggalan di menit itu di rekaman itu, yang dimana di rekaman itu ditunjukkan kalau secara tiba-tiba tubuh frame gear yang rusak itu hilang secara misterius. Toya pun kebingungan melihat video ini atau rekaman ini. Kemudian Rosetta pun mengaktifkan pendeteksi sihir ke rekaman itu, dan muncullah beberapa orang yang memakai sihir penghilang gitu atau artefak untuk menghilang, sedang mengambil bagian-bagian yang rusak itu. Diambil habis itu dihilangin oleh sihirnya mereka itu, jadi ya kayak tiba-tiba menghilang gitulah. Di video rekaman itu mereka itu ditutupi oleh cahaya kebiruan yang membuat identitas mereka itu tidak diketahui. Walaupun Rosetta itu sudah memakai pendeteksi sihir, tetap nggak kelihatan. Tapi terlihat jelas bahwa mereka itu adalah manusia, karena mereka tidak terlihat memiliki telinga atau ekor yang mencerminkan seorang demi-human. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa mereka itu? Toya tidak bisa membayangkan kalau mereka itu adalah orang-orang dari aliansi. Jadi Toya berspekulasi kalau mereka itu adalah orang-orang dari negara lain. Apalagi Toya itu juga telah menyebarkan video pertempurannya secara live dengan monster kristal kemarin ke banyak negara. Jadi Toya berpikir kalau orang-orang dari negara lain itu setelah melihat pertempuran Toya dan aliansi, mereka langsung OTW ke medan pertempuran, lalu menghilangkan diri mereka sendiri menggunakan sihir, lalu maling gitu. Toya pun mencoba mencarinya atau melacaknya dengan peta di HP-nya. Namun terjadi error di HP Toya yang menurut perkiraan Rosetta, si pelaku ini sekarang pasti berada di dalam sebuah penghalang gitu, yang membuat HP Toya itu tidak bisa melacak keberadaan mereka. Setelah itu Toya pun nanya ke Rosetta apakah dengan bagian-bagian yang mereka curi itu mereka itu bisa membuat frame gear. Rosetta pun menjawab mustahil. Mungkin kalau mereka niat mereka bisa membuat Cavalier, tapi mustahil bagi mereka untuk memproduksinya secara massal. Apalagi bahan bakar Cavalier itu masih memakai cairan eter yang cuma bisa dibuat oleh Flora untuk saat ini. Jadi mustahil gitu. Mendengar itu Monica pun jadi penasaran bagaimana jika mereka berhasil mengaplikasikan teknologi frame gear ke sesuatu lainnya gitu. Contohnya kayak golem kayunya punya Rodome itu dikasih tangan frame gear gitulah modelnya lah. Apakah mereka itu mungkin akan berhasil membuat tiruan Cavalier atau tidak? Sontak setelah mendengar perkataan Monica itu, Toya pun jadi makin cemas. Rosetta pun mengusulkan Toya untuk memberitahukan masalah ini ke tiap-tiap negara, supaya kalau kedepannya ada frame gear palsu yang mengamuk, Brundle tidak akan disalahkan. Toya pun setuju dengan usulan Rosetta itu. Toya juga sampai berpikir ingin memberikan sistem penghancur diri ke frame gearnya, supaya seperti di adegan-adegan anime mecha gitu, supaya nggak bisa dicuri lagi. Kemudian setelah selesai membahas masalah tadi, Rosetta pun balik ke pekerjaannya. Di sini Rosetta bertanya ke Toya apakah unit milik Jahit dan Hilda itu sudah fix nggak ada dirubah lagi. Toya pun jawab tidak. Lalu Rosetta bertanya lagi unit milik siapa yang akan selanjutnya dibuat. Sebelum Toya mau menjawab, datanglah Su bersama dengan Siska yang menjawab dengan keras kalau unit selanjutnya yang akan dibuat adalah punyanya dia. Setelah itu dia pun berlari ke arah Toya dan memeluk Toya secara tiba-tiba.
karena Toya itu khawatir dengan Su. Toya pun menanyakan keyakinannya Su apakah Su yakin minta frame gear. Sebab jika dia meminta frame gear, maka dengan kata lain Su itu sudah siap untuk maju ke garis depan. Walaupun sebenarnya Su itu memang bagus dalam memakai frame unit, yang dengan kata lain dia itu bagus dalam memakai frame gear gitu, ngendaliin frame gear. Tapi dengan tatapan mata yang serius, Su pun menjawab kalau Su itu nggak mau hanya cuma menjadi istri cantiknya Toya yang cuma bisa diam di tempat yang aman, sedangkan tunangan Toya lainnya itu bertempur di garis depan. Dia juga mau bertempur di garis depan seperti tunangan-tunangan Toya lainnya. Jadi dia pingin frame gear. Melihat keseriusannya itu, Toya pun akhirnya luluh. Lalu Toya pun bertanya ke Su, dia mau dibuatkan frame gear seperti apa. Dan Su pun bilang kalau dia itu mau frame gear yang kuat, bisa bergabung seperti video yang pernah Toya tunjukkan ke Su, dan memiliki senjata berupa palu emas. Gambaran frame gear yang dimau Su pasti kalian tahu lah, frame gear kayak gimana. Setelah mendengar permintaan Su itu, entah bagaimana Toya langsung paham. Walaupun sebenarnya Toya itu lupa kapan dia itu menunjukkan video itu ke Su. Dengan ciri-ciri seperti itu, perkiraan Toya frame gear Su ini akan menjadi tipe dengan pertahanan dan kekuatan yang kuat. Lalu untuk masalah menerbangkan benda-bendanya untuk bergabung, Toya bisa mengakalinya dengan teknologi Fragarats. Namun di sini Toya kebingungan untuk penggabungannya. Mau pakai remote kah atau mengendalikannya dari jarak jauh untuk menggabungkannya gitu. Lalu Siska pun menyarankan Toya untuk memakai sesuatu yang ada di gudang. Toya pun setuju dengan ide Siska itu karena memang udah buntu. Dan dengan begini fix frame gear tipe baru selanjutnya yang akan dibuat adalah milik Su. Mengetahui itu Su pun jadi sangat senang. Lalu untuk mengekspresikan rasa senangnya itu, Su secara tiba-tiba meluk leher Toya dan mencium bibir Toya. Kemudian setelah itu dia menggosok-gosokkan pipinya ke Toya. Toya pun di sini dibuat terkejut gitu dengan tindakan beraninya Su. Dan di sini Toya mulai berpikir kalau Su itu sudah mulai dewasa. Dan di saat Toya berpikir seperti itu, Siska yang berada di belakangnya Su pun mengacungi jempol ke Su, yang menandakan itu tuh semua adalah sarannya dari Siska agar Su itu mau mencium Toya. Sontak Toya pun akhirnya kesal dengan perbuatan Siska itu. Dan dengan begini berakhirlah arc 23 ini. Video selanjutnya kita akan lanjut ke arc 24 yang masih di volume 9. Volume 9 ini jujur banyak sekali. Bahkan gua spoiler nih, di arc 24 ini masih banyak sekali nih chapternya ini. Jadi ya, jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subnya, dan kita akan bertemu lagi di next video. Oke, see you and